أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk menghadiri satu majlis dari majalisul ilmi yang semoga Allah berkahi untuk membahas dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang sempurna, ya, syariat yang lengkap, membahas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik kaitannya dengan orang-orang yang hidup ataupun yang mati, semuanya ada pembahasannya. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, ya. Dan tidak kita perpanjang muqaddimah, ya, langsung akan kita baca muqaddimah dari al-musannif dan akan kita baca insyaallah satu kitab yang berjudul Al-Faraidu Al-Muyassar. Al-Faraidu Al-Muyassar, ya, Al-Faraid yang dimudahkan. Ilmu ini memiliki beberapa nama, di antaranya ilmu Al-Mawarith, ya. Juga Al-Faraid, ya, sama, hakikatnya sama. Al-Faraid dengan Al-Mawarith sama, yakni tentang pembagian harta peninggalan seseorang ketika dia meninggal. Bagaimana caranya? Akan dijelaskan di sini dari sisi fiqihnya, ini yang paling penting, dan juga dari sisi hisabnya, cara menghitungnya. Jadi yang paling pokok, paling penting untuk kita pahami fikihnya dulu. Masalah perhitungannya mudah, insyaallah gampang. Apalagi di sini kitabnya berjudul Al-Muyassar, Al-Faraid Al-Muyassar, ilmu faraid yang dimudahkan. Ya. Kitab ini ditulis oleh Alauddin Jabir Khalifah Zaghlul, ya. Ataupun Abdul Syakur Muallim Abdul Farih, ya. Kalau Alauddin ini yang mentakdimnya, yang memberikan sekapur sirihnya, muqaddimahnya. Baik, kita langsung saja baca muqaddimah dari penulis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6, ya. Al-Muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahilladzi qaddara al-mawaritha fi kitabih fa'ata kulli dhi haqqin haqqah wa asyhadu an la ilaha illallah farada al-mawaritha bi'ilmihi wa qasamaha bihikmatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amara bitanfidz al-mawarith wafqa ma syara'ahu rabbuh. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menentukan pembagian warisan di dalam kitabnya, dan zat yang telah memberikan kepada setiap orang haknya. Ini menunjukkan keadilan dari Allah Rabb semesta alam. Allah memberikan orang-orang sesuai dengan haknya. Yang tidak punya hak, yang dikasih. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahannya hak kecuali Allah, zat yang telah faradal mawarith, mewajibkan al-mawarith,
pembagian warisan bi'ilmi, dengan ilmunya, wa qasamaha, dan membaginya bihikmati, dengan hikmah dari Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan jatah-jatah bagian-bagian ahli waris, ini setengah, ini sepertiga, ini seperempat, ini seperenam, seperdelapan, itu dengan ilmu dan hikmahnya, tidak ada sedikit pun kezaliman. Ya, meskipun sebagian orang-orang yang jahil ya memilih aturan yang lain, memilih cara pembagian yang lain yang dianggap menurut akalnya lebih adil. Ya, ta'ala Allah, maha suci Allah. Tentunya Allah lebih adil, Allah lebih hikmah daripada manusia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amara bi tanfidil mawaris, Allah perintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkan ilmu waris yang Allah ajarkan di dalam kitabnya. Wafqa ma syara'ahu rabbuh, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dan di antara kehebatan dan kemuliaan ilmu mawaris ini adalah bahwasanya ilmu ini langsung yang menjelaskan secara rinci Allah Subhanahu wa taala, tidak rasulnya. Langsung Allah sebutkan pembagian ini setengah, ini 1/4, ini 1/6, ini 1/8, ini sisa. Allah langsung yang menjelaskannya. Berbeda dengan syariat-syariat agama yang lain. Puasa hanya Allah sebutkan secara global dalam Al-Quran. Waqimus sholat, tegakkanlah sholat. Rincinya bagaimana? Sunnah yang menjelaskan. Puasa juga demikian. Kutiba alaikumus syiyam. Rincinya bagaimana? Sunnah yang menjelaskan. Demikian syarat-syarat selain faraid. Adapun faraid Allah langsung yang menanganinya, Allah langsung yang menjelaskannya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu faraid. Ya. Dan selain dibutuhkan ilmu ini di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, juga mempelajari ilmu secara umum menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau diterapkan, lebih besar lagi pahalanya. Ya. Setelah Allah menyebutkan ayat-ayat tentang warisan, ini jatahnya segini. Allah tutup dengan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah, ilmu waris. Pembagian yang Allah tetapkan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam ilmu waris ini, dia membagi tarikah peninggalan sesuai dengan yang Allah ajarkan, maka Allah janjikan surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya kemudian melampaui batasan-batasan Allah, di antaranya dalam ilmu waris, Allah ancam dengan nar, khalidan fiha, kekal di dalam selama-lamanya. Tentunya kalau dia menganggap bahwasanya pembagian selain Allah lebih bagus, lebih baik, halal juga dipakai, nah ini terancam dengan an-nar. Ya, khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga menuntut untuk kita sungguh-sungguh mempelajari ilmu ini. Ya, karena tadi ada janji dari Allah bagi siapa yang mempelajarinya, mengamalkannya, dan ada ancaman dari Allah bagi siapa yang berpaling dan tidak mau mengamalkannya. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna ilmal mawarithi min ajallil ulumi qadra wa a'laha makanatan. Sesungguhnya ilmu mawaris ya termasuk ilmu yang paling mulia posisinya dan paling tinggi kedudukannya. Wa akbaruha faidatan, dan termasuk ilmu yang paling besar faedahnya. Ini masyarakat kita semuanya membutuhkan, karena semuanya dikenai yang namanya kematian. Tentunya ketika seorang mati ada hukum-hukum. Ya, bukan hanya terkait dengan pengurusan jenazah, tapi juga terkait dengan bagaimana harta peninggalan yang ditinggalkan diapakan. Ya, bagaimana cara membaginya. Ya. Wal hajatu masatun ila ta'allumihi wa ta'limihi. Kebutuhan begitu mendesak untuk kita mempelajari ilmu ini dan mengajarkannya. Lianna Allah kataba al-mauta 'ala al-khalqi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kematian atas seluruh makhluk. Wala sabila ila iqamatil 'adli bainal warathati wa isali kulli dhi haqqin haqqahu illa bi ta'allumi hadzal 'ilmi asy-syarifi wa ta'limi. Dan tidak ada jalan untuk bisa menegakkan keadilan dalam pembagian warisan, tidak ada jalan, dan menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya kecuali dengan mempelajari ilmu yang mulia ini dan mengajarkannya. Jadi semua hukum-hukum yang dipikir oleh manusia, dari hukum-hukum tentang bagaimana cara membagi harta waris, itu semuanya zalim, tidak sesuai dengan keadilan yang dituntut. Ya, meskipun kebanyakan manusia menyangka itu adil. Ya,
Tidak lain itu hanyalah pembagian yang dibangun di atas hawa nafsu sebenarnya, atau perasaan, atifiyah, bukan di atas ilmu dan hikmah. Walaqad akramani Allahu bi tadrisi hadzal ilm. Kata penulis, sungguh Allah telah memuliakanku dengan Allah takdirkan aku mengajarkan ilmu ini. Fala habtu anna darisal mubtadi'a yajidu su'ubatan fi ta'allumih. Nah, apa yang kita baca yang muqaddimah ya dari al-musannif. Dan aku dapati bahwasanya para pemula yang mempelajari ilmu ini mendapati kesulitan untuk mempelajarinya. Bahkan sebagian orang ketika disebut ilmu faraid, ilmu waris, sudah lemah dulu semangatnya, down dulu. Bahkan bukan hanya kita-kita yang selain santri pun terkadang ketika dihadapkan dengan pelajaran ilmu mawaris down juga. Padahal kenyataannya tidak sesulit yang dibayangkan. Mudah. Ma'anna ilmal faraid laysa kama yatawahham atau kama yatawahham. Padahal ilmu waris, ilmu faraid keadaannya tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia, susah. Bi'annahu ilmun su'bun al-manal. Ilmun su'bul manal. Maksudnya ini adalah ilmu yang susah dipelajari. Tidak seperti itu. Bal huwa 'alal 'aksi sahlun mahdud. Bahkan ilmu ini sebenarnya sebaliknya tidak susah, gampang, sahlun dan terbatas. Enggak luas tanpa batas, terbatas. Catat-catat yang Allah tentukan paling 6. Ada 2/3, ada setengah, ya ada 1/3, ada 1/4, ya, dan seterusnya nanti akan kita sebutkan. Ya. Fa ahbabtu tawdihahu wa taqribahu ila adhani tullab. Maka saya ingin sekali untuk menjelaskan ilmu ini dan memudahkan pemahamannya di benak-benak para siswa dan penuntut ilmu. Fi uslubin mubassatin, dengan cara yang sederhana. Wa bi tariqatin sahlatin mukhtasarah, dan dengan cara yang mudah dan ringkas. Ma tazwidi bit tamarini wal jadawil. Dengan saya sertakan di dalamnya latihan-latihan dan jadwal bagan-bagan ada di situ. Ya, ada latihan-latihannya, ada bagan-bagannya, ini untuk mempermudah. Ba'idan 'anit ta'ammuqi fil khilafat wal iftiradat. Jauh dari berdalam-dalam membahas perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ditinggalkan. Wal iftiradat, dan perkara-perkara yang belum terjadi, masih dalam anggapan-anggapan saja. Kalau ini bagaimana begini, padahal tidak terjadi, ini ditinggalkan. Yang terjadi, yang dibutuhkan, yang dibahas. Wala az'umu anni ataitu fihi bijadid, dan aku tidak mengklaim bahwasanya aku mendatangkan sesuatu yang baru dalam kitab ini, enggak kok. Ya. Lakinni badzaltu qusara juhdi fi jam'ihi. Agak cepat enggak apa-apa kan? Bisa dipahami ini? Lakinni badzaltu qusara juhdi fi jam'ihi wa talkhisihi min butuni ma satarahu ahlu hadzal ilmi. Hanya saja aku telah mengerahkan segenap tenagaku untuk mengumpulkan ilmu ini, meringkasnya dari perut-perut kitab yang tebal yang ditulis oleh para ulama. Beliau hanya meringkas, mengumpulkan, memudahkan, ya, untuk kita. Ya, jazakallahu khairan. Fal fadlu ba'dallahi lahum, maka fadilahnya setelah Allah tentunya bagi mereka para ulama yang mendahului penulisan kitab ini. Ya, fadilah pertama milik Allah dan juga milik mereka para ulama yang mendahului penulisan ilmu faraid ini. Adapun aku hanya ngambil dari mereka. Fama kana min shawabin fa min Allah, maka apa saja yang ada dalam kitab ini dari kebenaran maka itu datangnya dari Allah. Wa ma kana min khata'in fa min nafsi wa syaitan. Kalau ada kesalahan maka itu datangnya dari diriku dan dari syaitan. Wa astaghfirullah minhu, dan aku meminta ampun kepada Allah darinya. Wa la yafutuni an ashkura al-ustadz Dr. Ala ad-Din Jabir Khalifah Zaghlul alladhi raja'a al-kitaba qabla tiba'atihi wa abda mulahadatihi al-qayyimata fa'ajzalallahu lahu al-mathubah. Dan aku tidak melupakan rasa terima kasihku kepada Ustaz Dr. Alauddin Jabir Khalifah Zaghlul yang telah memurojaah kitab ini sebelum dicetaknya dan telah menampakkan di situ komentar-komentar, catatan-catatan yang baik, yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala yang besar. Ya, jadi kita selain bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada manusia yang membantu kita. Ya, la yashkurillah, lam yashkurillah man lam yashkur an-nas. Belumlah seseorang bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada manusia. Jadi di antara bentuk syukur kepada Allah adalah mensyukuri kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, membantu terwujudnya kebaikan pada kita. Ya. Dan juga di antara pada yang lain, kalau kita menulis sesuatu, maka kita perlu meminta murojaah dari orang yang berilmu, yang lebih berilmu dari kita, agar kalau ada kesalahan, kekeliruan bisa diluruskan. Wa haqqun 'ala kulli man istafada min hadzal kutub an yad'u li. Maka
sepantasnya bagi setiap orang yang mengambil faedah dari kitab ini, ya, untuk mendoakanku. Ya. Wa yursyiduni ila shawab, dan juga selain itu memberikan aku bimbingan kepada yang benar kalau memang aku terjatuh kepada kesalahan. Wallahu as'alu an yaj'alahu fi mizani hasanati yauma alqahu wa ma taufiqi illa billah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang aku minta agar Allah jadikan tulisan ini pada timbangan amal kebaikanku di akhirat kelak, di hari aku berjumpa dengan Allah, dan tidak ada taufik kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai muqaddimah dari al-musannif rahimahullah. Kemudian pasal berikutnya adalah tentang ayatul mawaris, ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pembagian waris. Kalau kita hafal, ya atau ingatlah ayat ini ditambah lagi satu hadis, nanti akan kita sebutkan, maka terkumpul pada kita kaidah-kaidah pembagian waris. Ayatnya cuma segini, satu muka ini. Ya, kalau antum nggak hafal ayatnya, ya terjemahan maknanya pasti hafal. Kita bacakan, ya. Nanti akan dirinci juga. Qala ta'ala, ini ayat ini adalah asal, ya, dari pembagian waris. Ditambah nanti dengan satu hadis. Dengan itu lengkap sudah. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, ya, pada anak-anak kalian, laki-laki dan perempuan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, walad itu masuk laki-laki dan perempuan. Bahasa Al-Qur'an. Walad jamak aulad, mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Dibedakannya dengan bani dan banat, ya. Meskipun kalau dalam praktek kadang kita dapati orang-orang menggunakan walad untuk laki-laki, ya. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an walad itu mencakup laki dan perempuan. Ini di antara dalilnya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat pada anak-anak kalian. Ini sebagai rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bukan hanya kepada kita yang nanti mati, tapi kepada anak-anak kita juga, supaya sepeninggal kita mereka mendapatkan haknya, tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perpecahan, ya. Ini nikmat, rahmat dari Allah. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki jatahnya 2 kali lipatnya anak perempuan. Ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki jatahnya 2 kali lipatnya perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kemudian kalau anak perempuannya jumlahnya 2 atau lebih, kemudian tidak ada anak laki-laki, maka jatah mereka 2 anak perempuan atau lebih adalah thulutsa ma tarak, 2/3 dari peninggalannya. 2/3 dibagi rata. Ada orang mati misalkan, ya, meninggalkan anak perempuan 2, 3, 4 dan seterusnya, maka dikasih 2/3 dibagi rata. Gampang kan? Nah, kalau satu nanti. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Kalau anak perempuannya cuma 1, kasih setengah. Dengan syarat, dengan catatan gak ada anak laki-laki loh. Iya. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, bagaimana? Ya tadi, laki-laki 2 kali perempuan. Misalkan ada orang mati nih, meninggalkan anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Berarti berapa itu? Laki-laki 2, perempuan 1-1. Iya kan? Laki-laki 2, perempuan 1-1. Nah itu. Sekarang kalau gak ada anak laki-laki, anak perempuan jumlahnya 2 atau lebih, kasih 2/3 bagi rata. Anak perempuan cuma 1, kasih setengah. Insya Allah gak sulit. Nanti pun ini akan diulang. Ini kan asal dasarnya, sehingga kita agak cepat. Nanti akan diulang lagi. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi abawaihi, ibu bapaknya, untuk masing-masing dari keduanya as-sudus 1/6 dari harta peninggalan in kana lahu walad, jika mayit punya anak. Tuh. Jadi kalau ada orang mati misalkan, ya, meninggalkan anak laki-laki, ya, maka ibunya 1/6, bapaknya 1/6 gitu. Nah, itu dulu yang mudahnya. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau ternyata ada seorang mati enggak meninggalkan anak, laki-laki enggak ada, perempuan enggak ada, pewarisnya ada hanya ibu bapaknya, maka ibu dapat 1/3. Sisanya buat bapak, 2/3-nya buat bapak. Ada orang mati hanya meninggalkan siapa? Ibu bapak. Maka berapa? Fali ummihi thuluth katanya di sini. Iya, bagi ibunya 1/3, bapaknya sisanya 2/3. Paham ini?
Jangan khawatir, kalaupun cepat nanti akan ada pembahasannya. Ini dalil dulu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata ada orang mati meninggalkan saudara. Saudara sekandungkah? Ya saudara sebapakkah? Saudara seibukah? Ngerti enggak? Kalimat-kalimat ini, sekandung, sebapak, seibu. Kalau sekandung, sebapak, seibu. Kalau sebapak sama bapaknya, seibu sama ibunya. Ngerti ini, istilah ini? Ya. Fa in kana lahu ikhwah, kalau seorang mati meninggalkan saudara, ikhwah itu jamak, berarti saudaranya 2 atau lebih. Ada orang mati meninggalkan saudara 2 atau lebih. Saudaranya sebapakkah, sekandungkah, seibukah? Maka fali ummihi sudus, ibunya dapat 1/6. Tenang ini kan dari dulu ibunya 1/6. Ada orang mati misalkan, ya meninggalkan saudara perempuan lah taruh ya, saudara perempuan sekandung 2, ya. Kemudian juga meninggalkan siapa lagi misalkan istri, ya kan? Meninggalkan siapa lagi tadi? Siapa tadi? Apa ya? Ibu ya? Ibu ya ibu. Maka ibunya kasih 1/6 gitu. Anak perempuannya 2 nanti kasih 2/3. Istri kena ada anak 1/8. Ya nanti gampang sekarang itu insyaallah. Nyusul ini belum. Iya. Jangan buru-buru nanti muntah kalau ini harus perlahan-lahan dipahami. Kalau kebanyakan muntah. Mim ba'di wasiyatin yusi bi audain. Tentunya pembagian waris ini dilakukan ketika ditunaikan wasiat. Khususnya ketika si mayit meninggalkan wasiat, kalau saya mati tolong 1/3 dari hartaku misalkan disedekahkan untuk fuqara wal masakin, diambil dulu 1/3-nya. Nanti akan ada urutan-urutannya. Enggak langsung ketika ada orang mati, bagi waris. Enggak, ada urutan-urutannya. Abaukum itu sampai situ ya tadi ya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah sudah tetapkan bagiannya bapak-bapak usul furu anak-anak. Kata Allah, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian tidak tahu di antara mereka ini siapa yang lebih dekat kemanfaatannya buat kalian. Terkadang anaknya ternyata yang lebih baik kepada dia, terkadang orang tuanya lebih baik. Ya, Allah lebih tahu. Fariidatan minallah ini adalah satu ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah adalah zat yang maha berilmu dan maha hikmah. Tidak salah-salan. Ditetapkan dengan ilmu dan hikmah. Ya, innallaha kana aliman hakimah. Jadi yang menetapkan pembagian ilmu waris adalah zat yang tersifat dengan ilmu dan hikmah. Sehingga tidak mungkin di situ ada kesalahan, ada kezaliman, enggak mungkin. Ya. Tinggal kitanya saja keimanannya. Sempurna enggak? Adapun orang yang sempurna imannya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Gitu. Adapun orang-orang yang sempurna imannya apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Walakum, kemudian sekarang jatah berikutnya suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian wahai para suami, jatah kalian dari peninggalan istri kalian adalah setengah dengan syarat istri-istri kalian tidak punya anak. Tidak punya anak. Apakah anak dari kamu atau anak dari suami dulu sebelum nikah dengan kamu bawa anak? Ya tentunya kalau istrinya bawa harta ya, punya peninggalan ya. Nah, bukan harta suami diwarisi, bukan harta pribadi dia. Jadi bagi kalian wahai para suami, jatahnya setengah. Syaratnya apa? Si istri tidak punya apa? Anak satupun. Tidak punya anak dari kamu ataupun dari suami dulu, enggak ada. Nah, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakan. Kalau ternyata istri kalian mati meninggalkan anak satu saja, maka jatah kalian berkurang 1/4. Mana lebih gede antara setengah dan 1/4? Karena 1/4 itu 4. Pembaginya gede, semakin kecil hasilnya. Kayak roti dibagi 2 dengan dibagi 4, gedean mana? Bagi yang sulit memahami pakai roti aja lah. Ya, kalau roti sini bagi 2, mana? Gedean mana roti dibagi 2 dengan roti dibagi 4? Nah itu. Mana tadi? Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Tentunya setelah ditunaikan wasiat ketika istrimu itu berwasiat. Ya, tunaikan dulu wasiatnya. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan sebaliknya, jatah istri. Tadi jatah suami bagaimana? Kalau ditanya jatah suami berapa, Pak? Imma setengah, imma 1/4.
Kalau nggak ada anak maka istri dapat maka suami dapat setengah. Kalau ada anak suami dapat. Ya, gampang nggak? Ah, gampang itu. Kejebak ya. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi para istri jatahnya 1/4. Kalau kalian wahai para suami mati tidak meninggalkan anak. Ya. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Adapun kalau kalian wahai para suami mati meninggalkan anak, maka bagi si istri dapat 1/8. Jadi jatah istri berapa? Mungkin 1/4, mungkin 1/8. Kapan 1/4? Ketika si suami tidak meninggalkan anak. Kapan 1/8? Ketika suami meninggalkan anak. Gampang enggak? Tenang, ini masih pembukaan. Ya. Min ba'di wasiyatin tusuna bihi aw dayn. Tentunya setelah wasiat yang kalian berwasiat dengannya. Tentunya setelah ditunaikan wasiat yang kalian berwasiat dengannya. Ya. Atau setelah dibayarnya hutang, ada ketinggalan. Setelah wasiat atau dibayarnya hutang. Ya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Nah, sekarang dibahas di sini jatah warisannya saudara-saudara seibu. Tergambar dulu saudara seibu kayak apa? Ngerti kan? Ya, kalau saya punya saudara seibu jadi gampang. Ya. Saudara sekandung punya, seibu punya. Ya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun. Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan yang mati dalam keadaan kalalah. Kalalah tuh dia mati enggak punya usul laki-laki. Usul tuh bapak, kakek, terus laki-laki. Enggak punya cabang, enggak punya usul laki-laki. Ya, saya ulangi. Aduh. Kadang terlalu semangat kecepatan. Ya. Apabila ada seorang laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan kalalah. Kalalah tuh seorang mati tidak meninggalkan usul laki-laki. Usul laki itu bapak, nyambung ke bapak, kakek, apa lagi? Terus enggak? Bapak, kakek, terus buyut, cangga, wareng itu. Pokoknya lihat laki-laki semua. Ya, itu enggak ada, anak pun enggak ada. Nah, itu kalalah. Jadi usul laki-laki, usul tuh bapak ibu, cuma yang laki-lakinya. Yang nyambung lihat bapak. Nanti akan kita runtutkan insyaallah. Bapak, kemudian kakek dari bapak, apa buyut dari kakek gitu. Cangga dari buyut gitu. Bukan nyambung dari ibu ya, terputus. Kalau laki-laki dari ibu udah terputus. Ya. Orang mati tidak meninggalkan usul laki-laki, bapak, kakek dan seterusnya. Tidak pula meninggalkan apa? Cabang perempuan. Cabang itu anak, cucu, cicit. Nah, itu cabang. Paham enggak kalau orang mati enggak meninggalkan usul laki-laki, enggak meninggalkan apa? Cabang. Cabang enggak ada. Ya. Maka kata Allah SWT, dalam keadaan dia meninggalkan saudara laki-laki. Saudara laki-laki seibu maksudnya di sini. Ya, dengan ijma' para ulama. Wa ukhtun, dan meninggalkan saudari atau meninggalkan saudari perempuan seibu. Yang ditinggalkan siapa? Saudara seibu. Ya, paham enggak? Jadi ada orang mati yang enggak ada bapak, kakek enggak ada, silakan kalau ibu dikasih enggak apa-apa gitu ya. Atau istri suami ditetapkan di situ enggak apa. Yang jelas bapak, kakek enggak ada, kemudian anak enggak ada. Kemudian dia meninggalkan saudara seibu. Saudara seibunya misalkan laki-laki atau perempuan, maka jatahnya berapa? Falikulli wahidin minhuma sudus. Maka masing-masing dari saudara seibu jatahnya 1/6. Laki-laki atau perempuan sama. Kalau satu orang 1/6. Misalkan ada orang mati, contoh ya. Ada orang mati meninggalkan istri ya, meninggalkan istri, kemudian meninggalkan siapa lagi? Ya, ibu lah, kemudian saudara seibu, saudara seibu, laki atau perempuan. Satu orang, maka dikasih 1/6. Laki atau perempuan sama 1/6. Nah itu. Insyaallah nanti ini gambaran sementara. Fa in kanu aktsara min dzalik, kalau ternyata saudara seibunya lebih dari satu, fa hum syuraka'u fi thuluth, maka mereka berserikat pada sepertiga, ya sepertiga. Kalau saudara seibunya jumlahnya berapa? 2 atau 3, kasih sepertiga bagi rata silakan. Laki perempuan enggak dibedakan, enggak dibedakan. Iya, kalau jalur saudara seibu enggak dibedakan. Iya, sama sudah. Min ba'di wasiyah, tentunya setelah wasiat yang ditunaikan atau hutang yang dibayar. Ghairu mudhar, tanpa memudaratkan. Ya. Wasiyatan min Allah, ini juga wasiat dari Allah. Perintah yang ditekankan wasiat itu. Wallahu alimun halim, dan sungguh Allah adalah zat yang maha berilmu lagi maha halim, lembut, ya.
Ini ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya menjelaskan kepada kita tentang jatah warisan saudara sekandung dan sebapak. Kalau tadi si ibu selesai. Warisannya usul itu tadi bapak, ibu sudah, ya kan? Warisannya furu, anak-anak, laki perempuan sudah tadi kan? Terus warisannya apa lagi? Suami istri sudah. Warisannya saudara-saudara seibu sudah. Sekarang tinggal apa? Warisannya saudara-saudara sekandung dan sebapak. Nah, ini di dalam ayat ini, di akhir surat An-Nisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini imrun halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ya. Mereka manusia meminta kepadamu ya Rasul fatwa, penjelasan tentang kalalah. Ya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah telah memberi fatwa untuk kalian tentang kalalah. Ini kalalah berikutnya, kasusnya pada siapa tadi? Pada saudara sekandung dan saudara sebapak. Ya, sama. Dalam keadaan tidak ada apa? Di atasnya usul laki-laki, bapak, kakek, itu enggak ada. Kemudian tidak ada. Nah, kalau ini tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan enggak mengganggu. Iya, bisa dapat tetap. Jadi kalau saudara seibu dengan anak itu terhalang sudah. Sampai pun anaknya perempuan sudah terhalang saudara seibu. Tapi kalau saudara sekandung dan saudara sebapak enggak terhalang dengan anak perempuan. Terhalangnya oleh anak laki-laki. Ini pun nanti tenang ada bahasanya. Penghalang-penghalang. Iya. Kemudian katanya ini murul halak. Kalau ada seorang halak mati. Laisa lahu walad, dalam keadaan tidak meninggalkan anak. Walahu ukhtun, tapi dia meninggalkan saudari perempuan. Apakah sekandung atau sebapak? Falaha nisfu ma tarak, maka saudari sekandung atau sebapak ini jatahnya setengah. Iya, setengah ya. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Kemudian saudara laki-lakinya mewarisi kalau memang mayit tadi tidak punya anak. Kemudian fa in kana tasnataini, kalau ternyata saudara perempuannya dua, saudara perempuan sekandung atau sebapaknya dua, ya, maka falahu matsulusan, maka dua saudara perempuan ini dapat 2/3, mirip dengan jatahnya anak perempuannya. Ya. Mimma tarak, dari harta peninggalan. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisa, kalau ternyata saudaranya kumpul di situ ada laki-laki dan perempuan, saudaranya lengkap, saudara sebapak misalkan atau saudara sekandung semua kumpul ada laki dan perempuan, maka falidzakari mithlu hadil unthayain, maka kaidahnya untuk yang laki-laki 2 kalinya perempuan, gampang sudah. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah jelaskan ini agar kalian tidak sesat, enggak keblangsak gitu dalam pembagian waris ini. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang memudaratkan hamba tahu, yang memberikan faedah kepada hamba tahu. Iya. Ini pembukaan ayat. Ditambah lagi satu hadis. Ini kan enggak disebutkan hadisnya, asal enggak disebutkan satu hadis. Satu hadisnya adalah tentang warisannya asobah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya sahih, alhiqul al-faraid bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Ya. Alhiqu al-faraid, berikanlah faraid, jatah-jatah peninggalan, ya, li ahliha, kepada yang berhak mendapatkan. Jadi kalau kita mau bagi waris tuh, pertama kali yang dikasih adalah orang yang memang jatahnya tertentu dalam Al-Quran. Setengah, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3, ini dulu. Nah, sisanya, fama baqiya, kata Rasul, apa yang tersisa setelah pembagian tadi, ya, kepada orang-orang yang memang jatahnya sudah ditentukan, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka dikasih kepada jenis laki-laki yang lebih utama, lebih dekat kepada si mayit. Ini pun ada perinciannya. Ya, insyaallah. Ya, dengan ayat ini dan hadis tadi sempurna itu. Ya, fikih pembagian waris. Ya. Insyaallah itu globalnya. Ya, karena waktu sudah habis ya, maka kita cukupkan di sini. Semoga kita bisa melanjutkan pertemuan berikutnya. Billahi taufik. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.